Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dian Tusula dengan NIM 221101010192 ingin menjelaskan materi tentang manajemen keuangan pendidikan di madrasah atau sekolah. Nah, langsung saja ya memasuki poin yang pertama, yakni pengertian manajemen keuangan pendidikan di sekolah. Nah, manajemen ini adalah istilah yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam kurung KBBI untuk menggambarkan penggunaan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah manajemen keuangan dalam pendidikan juga dikenal sebagai pembiayaan pendidikan yang mencakup berbagai tindakan yang terkait dengan pengadaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pendidikan, studi manajemen keuangan, dan pembiayaan pendidikan yang mencakup pencarian berbagai sumber pendanaan dan pengelolaan dan institusi pendidikan. Nah, selanjutnya perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah semua bagian dari manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen ini adalah untuk mencapai visi dan misi sekolah melalui pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien. Gitu. Tujuan manajemen keuangan ini di lembaga pendidikan ialah untuk menyesuaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan sehingga sekolah dapat mencoba mendapatkan uang dari berbagai sumber. Selain itu, sekolah itu diharapkan dapat mengelola dan menggunakan dana yang tersedia dari semua sumber. Selanjutnya, materi yang kedua. Poin yang kedua yakni ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Jadi, ruang lingkup ini terdiri dari 4 komponen utama menurut Arwidianto. Yang pertama itu perencanaan anggaran atau budgeting. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan anggaran ini merupakan proses penting yang melibatkan identifikasi tujuan, penempatan prioritas, serta penerjemahan tujuan tersebut ke dalam rencana operasional yang terukur. Dalam kegiatan ini, analisis terhadap alternatif dan pencapaian tujuan dilakukan dengan pertimbangkan efisiensi, biaya, serta memberikan rekomendasi mengenai pendekatan yang bisa diambil untuk mencapai 9 sasaran. Nah, selanjutnya, yang kedua, ruang lingkup manajemen yang kedua yakni pembekuan atau akunting. Nah, yang dimaksud pembekuan ini dalam manajemen keuangan pendidikan yakni terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah pengurusan yang mencakup penetapan kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan uang yang sering disebut sebagai manajemen bisnis. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan adalah komponen kedua dari pengurusan pertama. Pada bagian ini, kepala sekolah mempunyai tugas penting untuk mendidik karyawan yang dapat diandalkan untuk mengelola keuangan sekolah. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasannya komponen pentingnya itu yang pertama dari pembekuan yakni pengurusan yang mencakup penetapan kebijakan, dan yang kedua penerimaan, menyimpan, dan mengeluarkan. Itulah komponen pentingnya dari pembekuan. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga yakni pemeriksaan atau auditing. Nah, yang dimaksud pemeriksaan ini ialah serangkaian tindakan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak yang berwenang oleh bendahara. Jadi, auditing ini adalah serangkaian tindakan yang meliputi penerimaan, begitu, atau penyimpanan. Terus ruang lingkup yang keempat, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini merupakan proses pelaporan yang dilakukan sebagai wujud akuntabilitas terhadap pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya, materi yang C, poin yang C, yakni sumber dana pendidikan di sekolah. Nah, jadi sumber dana pendidikan di sekolah ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah masyarakat bertanggung jawab bersama untuk membayar pendidikan. Sumber daya keuangan untuk pendidikan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Jadi yang pertama pemerintah. Nah, pemerintah ini ialah anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang diberikan kepada setiap sekolah setiap tahun ajaran yang menyediakan dana. Dana rutin adalah istilah umum untuk dana ini. Jadi dana rutin itu merupakan dana istilah umum dari dana pemerintah, begitu.
Terus yang kedua, dana dari orang tua siswa. Nah, pendanaan ini merupakan pendanaan masyarakat yang bersifat mengikat, biasanya merujuk pada dana yang berasal dari orang tua siswa. Iuran komit yang merupakan keputusan besar dalam rapat komit adalah istilah tambahan untuk pendanaan ini. Terus yang ketiga, dana dari masyarakat. Nah, jenis pendanaan ini berasal dari individu dan kelompok yang bersifat sukarela seperti yayasan dan badan usaha milik pemerintah dan swasta sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Terus yang keempat, yakni dana dari alumni. Nah, dana dari alumni ini merupakan salah satu sumber dana yang diperoleh dari para lulusan yang ingin meningkatkan kualitas institusi pendidikan. Dana alumni ini merupakan dana bantuan yang tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa buku, perlengkapan sekolah, atau kontribusi tenaga seperti pengabdian dalam mengajar. Begitu. Selanjutnya, yang kelima, dana dari peserta kegiatan. Nah, yang dimaksud dana dari peserta kegiatan ini merupakan pendanaan yang berasal dari peserta kegiatan, berasal dari berbagai acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Pendanaan ini dapat berasal dari masyarakat, siswa, atau guru, tergantung pada jenis acaranya. Terus yang terakhir, dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Nah, jadi dana yang terakhir ini bisa dilakukan dengan koperasi. Jadi bisa melakukan dengan adanya koperasi itu, kita itu dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam aspek pembiayaan. Begitu. Terus poin yang ke-D, prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Nah, yang pertama itu ada prinsip transparansi. Nah, di mana prinsip transparansi ini dalam manajemen keuangan pendidikan merujuk pada transparansi dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber pendanaan hingga penggunaan dan pertanggungjawaban. Sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Selama itu, transparansi membantu orang tua, masyarakat, dan pemerintah lebih terlibat dalam program pendidikan. Terus yang kedua, prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas ini merupakan penilaian terhadap seseorang berdasarkan kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks ini, manajemen keuangan pendidikan itu berarti akuntabilitas berarti penggunaan dan pendidikan mesti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Begitu. Terus yang ketiga, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan tertentu. Menurut Garner yang dikutip oleh Kompri, efektivitas berarti pencapaian tujuan dan kualitas hasil yang berkaitan dengan tujuan dan tujuan lembaga. Dalam manajemen keuangan, suatu kegiatan dapat dianggap memenuhi prinsip atau prinsip efektivitas jika dapat mengelola keuangan dengan baik untuk mendukung aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi ini merupakan perbandingan terbaik antara input masukan dan output keluaran atau daya dan hasil. Sumber daya ini terdiri dari pikiran, waktu, dan biaya. Kegiatan pendidikan dianggap efisien jika dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya semaksimal mungkin sambil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu. Selanjutnya, poin yang E, tugas pengelola keuangan. Nah, tugas pengelola keuangan ini menurut Purba et al., pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan. Hal ini mencakup pengadaan dan pemanfaatan dana untuk usaha. Menurut Jonet Astafara, ada 3 tingkat tugas yang berbeda dalam praktek manajemen keuangan, yaitu yang pertama, otorisator. Nah, otorisator di sini ialah pejabat yang memiliki izin untuk melakukan tindakan yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dan yang kedua, ordonator. Nah, ordonator di sini ialah pejabat yang memiliki izin untuk melakukan pengujian serta memerintahkan pembayaran atas seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan izin yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, bendaharawan ialah pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan perhitungan dan memberikan pertanggungjawaban. Itu. Terus selanjutnya poin yang F, proses pengelolaan keuangan. Nah, proses pengelolaan keuangan ini meliputi yang pertama itu perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini merupakan
penganggaran untuk sarana dan prasarana pembelajaran, serta semua hal yang berkaitan dengan kelangsungan proses belajar mengajar merupakan langkah krusial dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai rencana kuantitatif untuk operasi sekolah, tetapi juga mencakup aspek yang berkaitan dengan rencana operasional yang telah ditetapkan secara finansial. Nah, proses persiapan anggaran ini dikenal sebagai penganggaran yang meliputi kegiatan penyediaan anggaran guna melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Nah, kepala sekolah itu diwajibkan untuk aktif mengeksplorasi berbagai sumber pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dengan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Kepala sekolah bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencari sumber pendanaan sekolah. Yang A itu memulai bisnis koperasi. Jadi mencari sumber dana itu bisa memulai koperasi. Dan yang kedua membuka kursus. Dan yang ketiga pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan pihak swasta. Dan yang ke-D penggalangan dana alumni sekolah, dan yang E penggalangan dana dari alumnus, dan yang F dana yang diberikan oleh orang tua atau wali siswa. Oh, ini yang terakhir ya, yang F ini dana yang diberikan oleh orang tua atau wali siswa. Terus yang ketiga penggunaan keuangan sekolah. Nah, dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dibukukan dan dijadwalkan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam pengelolaan dana sekolah, pihak pengelola keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen yang telah ditetapkan, seperti berhemat dan menghindari pengeluaran yang mewah, serta menggunakan dana sesuai dengan program dan rencana sekolah. Terus yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Nah, pengawasan anggaran ini adalah kumpulan tindakan yang disusun secara teratur. Proses ini dimulai dari memantau, memeriksa, menilai, dan melaporkan bagaimana anggaran yang dialokasikan itu untuk pendidikan digunakan. Gitu. Terus yang terakhir, pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Nah, pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah ini merupakan suatu laporan yang merangkum seluruh pembiayaan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Laporan ini disusun oleh bendahara dan staf sekolah dan mencakup informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, serta penggunaan biaya dalam konteks pendidikan. Begitu. Terus poin yang terakhir, yakni tantangan dan solusi dalam manajemen keuangan sekolah. Berikut ini tinjauan singkat mengenai beberapa tantangan pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama, yakni ada tantangan kontrol anggaran. Nah, kurangnya perencanaan dapat berdampak negatif pada efektivitas sekolah, karena hal ini menyulitkan pelaporan mengenai tujuan dan hasil yang telah dicapai. Yang kedua, tantangan rekening sekolah defisit. Sebagian besar buku rekening sekolah itu menunjukkan saldo defisit yang mengganggu dan membatasi kegiatan operasional. Defisit ini umumnya disebabkan oleh lemahnya kontrol internal. Dan yang ketiga, kurangnya tinjauan anggaran. Nah, kontrol keuangan adalah elemen kunci dalam manajemen keuangan yang efektif. Sayangnya, anggaran tidak ditinjau setelah setiap akhir semester sekolah, sehingga analisis anggaran tidak pernah dilakukan. Dan yang keempat, kurangnya akuntabilitas. Nah, kurangnya akuntabilitas ini merupakan salah satu masalah yang mencolok dalam manajemen keuangan sekolah. Karena apa? Karena kurangnya akuntabilitas ini dari kepemimpinan. Hal ini terlihat dari penyalahgunaan jabatan yang kerap terjadi, terutama oleh kepala sekolah yang bertindak sebagai pejabat akuntansi. Dan yang terakhir, itu perilaku kolusi dan korupsi. Tantangan besar lainnya adalah adanya perilaku kolusi dan korupsi dalam proses pengadaan yang sering mengakibatkan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Pengadaan merupakan proses penting untuk memperoleh barang dan jasa, namun seringkali konflik kepentingan muncul antara prinsipal dan agen dalam hubungan keagenan. Begitu ya. Adapun solusinya, yang pertama itu dari tantangan kontrol anggaran. Nah, kita itu bisa kembangkan rencana anggaran tahunan yang jelas, mencakup tujuan, indikator kinerja, dan prosedur keuangan yang standar. Itu solusinya. Yang kedua, kan tadi tantangannya itu rekening defisit.
Jadi kita itu solusinya bisa terapkan sistem kontrol internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dan yang ketiga, tadi itu kurangnya tinjauan anggaran, tantangan kurangnya tinjauan anggaran. Jadi solusinya itu kita bisa tetapkan tinjauan anggaran secara triwulan serta lakukan evaluasi kinerja terkait anggaran tersebut. Dan yang keempat tadi, tantangannya itu kurangnya akuntabilitas. Jadi solusinya itu kita bisa terapkan kode etik keuangan yang harus ditandatangani oleh semua pejabat sekolah, selenggarakan pelatihan tentang kepemimpinan berbasis nilai serta tanggung jawab akuntansi, begitu. Dan yang terakhir tadi, tantangannya itu perilaku kolusi dan korupsi. Jadi solusinya itu kita bisa terapkan kebijakan pengadaan terbuka dan kompetitif open tender dan bentuk komit pengadaan yang terdiri dari berbagai pihak termasuk guru, orang tua, dan komit sekolah. Atau yang terakhir itu solusinya terapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedur pengadaan tersebut. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.